Bungkus melanjutkan apa yang kemudian dikatakan oleh mantan pelatih timnas kita, Sintayong tadi mengatakan bahwa respon jadi ketika kita kalah 1-5 lawan Australia itu tidak cukup waktu. Bungkus, apakah memang Coach Patrick Kluivert mengambil resiko yang terlalu besar begitu di laga pertamanya ia menggunakan formasi 4-3-3 lalu kemudian gayanya sedikit terbuka, menyerang begitu. Bagaimana menurut Anda, Bungkus? Iya, sebetulnya sih dibilang mengambil risiko besar sih enggak juga ya, karena sebetulnya secara permainan tidak terlalu banyak berbeda. Cuma memang menurut saya yang membedakan Indonesia dengan Australia itu soal kematangan. Jadi pemain-pemain Indonesia kualitasnya bagus, tapi secara permainan, secara tim belum cukup matang. Chemistry belum terbentuk, kerjasama antar pemain belum terjalin, sehingga kesalahan-kesalahan kecil terjadi dan setiap kesalahan kecil itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Yang kedua, betul menurut saya apa yang dikatakan Sintayong, belum cukup waktu. Pelatih kita, Patrick Kluivert, tidak punya waktu yang cukup untuk menangani detil-detil teknis. Seperti contoh gol kelima itu yang terjadi melalui sundulan, itu sebetulnya soal detil. Ketika situasi bola mati itu kan harus jelas siapa mengawal siapa, siapa yang nanti di posisi sentral, siapa yang di posisi yang dekat, siapa yang posisi yang jauh. Itu Jai Ijaz aja sampai kebingungan apa yang harus dia lakukan ketika situasi bola mati itu dan menjadi gol. Nah, detil-detil seperti itu harus dibenahi dalam latihan. Dan karena latihannya sangat terbatas, bahkan bisa dibilang cuma 2 kali mungkin tim ini mengalami latihan sebelum pertandingan, makanya banyak detil-detil kecil yang tidak tidak tertangani dengan baik, dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah tim ini yang memiliki materi pemain cukup bagus sebetulnya secara individu, tapi mainnya belum matang. Kenapa belum matang? Karena belum tertangani dengan baik karena keterbatasan waktu. Saya pikir itu yang ingin disampaikan oleh Sintayong kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, yaitu timnya belum matang, waktunya tidak cukup bagi pelatih untuk menangani tim, sehingga akhirnya di lapangan terlihat bahwa kita mampu menguasai bola dengan baik, 63% penguasaan bola, tapi cukup banyak momen-momen di mana kita ketika kehilangan bola kemudian berujung kesalahan yang dimanfaatkan lawan. Saya kembali ke Bungkus, tapi gaya permainan terlihat berbeda jelas tidak sih antara ketika dipegang Coach Shin lalu kemudian dengan Coach Patrick? Ada perbedaan terlihat jelas nggak menurut Anda? Iya, perbedaan itu ada tapi tidak terlalu signifikan lah ya. Artinya tadi kalau kita lihat memang beberapa kali Indonesia coba memainkan bola-bola panjang, tapi di sisi lain ketika ada kesempatan untuk bermain dengan satu sentuhan, dua sentuhan juga terlihat. Ini juga sebenarnya sempat diperagakan ketika masih ditangani STJ. Tapi situasinya memang sangat berbeda ya. Betul bahwa chemistry para pemain ketika hampir 2 bulan tidak jumpa, kemudian ada pelatih baru, pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan menurut saya wajar kalau kemudian apa yang diinginkan oleh Kluivert itu belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Apalagi ada 2 pemain baru ya, walaupun oleh Romeni mungkin ini penampilan perdananya hasilkan lewat dengan 1 gol begitu ya. Ini cukup bagus lah buat dia. Tapi secara keseluruhan kan tim ini memang belum memperlihatkan tajinya, masih belum memperlihatkan sebuah permainan yang betul-betul menjanjikan. Bungkus, kenapa kemudian kita bisa kebobolan 5 ini? Lini pertahanan kita kenapa kok terlihat mudah sekali dibobol begitu? Kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya kan lini pertahanan kita tampaknya lebih solid begitu. Bungkus, bagaimana? Iya, ini juga antara lain karena faktor pelatih yang membuat keputusan untuk mengubah cara main kita di lini pertahanan ya. Biasa kita bermain dengan 3 back sejajar, tapi pada saat kita memulai permainan dengan formasi 4 back. Memang sebagian besar pemain akrab ya dengan formasi 4 back, tapi masalahnya kan ini tim nasional di mana pemain-pemainnya mungkin baru sekali ini ketemu. Saya pikir ini juga menjadi persoalan, tidak adanya komunikasi, chemistry, itu yang membuat 4 pertahanan sejajar yang sebetulnya sudah biasa mereka mainkan di level klub, di tim nasional kemudian jadi banyak celah. Kemudian di tengah jalan, ketika kita sudah ketinggalan 0-1 pada saat kita gagal memanfaatkan kesempatan penalti, pemain tidak cukup tenang untuk terus menjalankan game plan. Mungkin juga karena faktor pelatih yang dari pinggir lapangan memberi arahan ya, game plan-nya itu tiba-tiba berubah.
kita berani bermain lebih terbuka, garis pertahanan kita semakin tinggi, seolah-olah ketinggalan 0-1 itu harus segera dikejar. Padahal kan pertandingan masih sangat panjang. Nah, perubahan game plan yang tiba-tiba sekali, yang kemudian berakibat terjadinya celah di lini pertahanan, apalagi pertahanannya kemudian berubah dari 4 menjadi 3, itu juga membuat koordinasi di lini pertahanan menjadi agak berantakan. Jadi balik lagi menurut saya, memang tim ini belum matang di pertandingan ini ya, karena banyaknya pemain baru yang bergabung, karena pelatih juga baru, sehingga materi pemain yang sebetulnya cukup bagus tidak cukup untuk menghasilkan tim yang kerjasamanya kuat, chemistry-nya bagus, yang kemudian bisa menghasilkan permainan yang bagus juga. Jadi soal itu masalahnya. Ya, Coach Nil, apakah memang dari sudut pandang seorang pelatih ya, Coach Nil, apakah memang sulit memang sebetulnya kalau kita mengharapkan langsung bermain bagus, chemistry terbangun, apalagi memang ini baru banyak yang mungkin personel timnasnya juga baru mengenal begitu, apalagi untuk seorang Patrick Kluivert gitu. Apakah memang susah sebetulnya? Ya, sebenarnya memang butuh waktu ya. Kan kalau kita contohnya aja yang simple aja, itu kan connecting itu kan harus dilatih. Ya dilatih bagaimana kita corner service, corner kick, defending gitu loh. Jadi siapa yang megang si A, siapa yang megang si B, siapa yang megang si C, itu udah tertulis itu. Dan itu tidak boleh digantikan. Dan juga ada pakai zona marking. Dan itu juga harus dilatih. Nah, sekarang kita bertanya, Patrick punya waktu nggak untuk melatih itu? Saya pikir nggak ada. Karena kan Patrick hanya di official training hanya untuk pemanasan, untuk merecovery kondisi, merecovery komunikasi, kan begitu. Jadi mungkin itu sesuai dengan yang dibilangkan STE, kita tim ini belum cukup waktu. Tapi materi, quality of player ini bagus. Tinggal bagaimana besok waktu ada, kita bisa mengorganize, baik itu bertahan, menyerang, transisi dari menyerang bertahan. Kalau ini ada waktu, saya pikir aksinya akan beda. Dan ini tidak perlu kita salahkan. Siapa yang disalahkan nggak perlu. Yang penting bagaimana besok di GBK ketika melawan Bahrain tanggal 25, semua kelemahan yang ada terjadi, 5 gol itu dievaluasi supaya tidak akan terjadi di pertandingan nanti. Itu, Bang. Ya, saya kembali ke Bung Gesit. Bung Gesit, kita kebobolan dari titik penalti, kebobolan 2 gol dari sepak pojok, kemudian dari permainan terbuka kita juga kebobolan. Menurut Anda masalah di mana? Memang chemistry itu tadi, Bung Gesit? Iya, pertama memang chemistry ya. Belum padu para pemain yang tampil pada sore hari ini. Bagaimana kemudian di lini pertahanan juga masih terjadi kekacauan. Di lini tengah ketika high pressing dilakukan di 10 menit pertama, ternyata ketika ada sebuah serangan balik, praktis hanya satu pemain yang ada di sana, JXS. Ketika kemudian pemain lawan lepas berhadapan dengan penjaga gawang, kita bisa lihat bagaimana kemudian pemain Australia begitu mudah untuk bisa menciptakan gol. Termasuk juga bola-bola mati yang mereka dapatkan ya dari sepak pojok yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Coach Neil Meijer tadi, penjagaan dari masing-masing pemain kepada pemain lawan ini juga sepertinya tidak berjalan dengan baik ya. Ini memang lagi-lagi soal waktu ya, persiapan yang begitu mepet, kemudian Kluivert juga belum kita lihat bagaimana ketika dia meramu tim ini dalam sebuah pertandingan lah. Oke lah, mungkin hanya pertandingan uji coba yang levelnya tidak menghadapi tim yang kualitasnya di atas Indonesia misalnya. Tapi paling tidak di situ dia bisa tahu celah-celah mana yang harus diperbaiki. Dia datang ke Indonesia, kumpul pemain 2-3 hari, kemudian langsung dihadapkan pada pertandingan yang menurut saya sangat krusial. Karena setiap pertandingan di grup C ini menurut saya semuanya ibarat final. Kalau kita ingin membuka peluang, ingin memelihara peluang, maka jangan sampai kehilangan poin, kan seperti itu. Dan gini, kita kalah lawan Australia, berarti pertandingan berikutnya akan semakin berat untuk Indonesia, walaupun peluangnya belum tertutup. Ya, sebelum kita bahas Bahrain, kita bahas juga yang positifnya juga dari pertandingan malam ya, Bung Gesit ya. Ada gol dari pemain debut kita nih oleh Romney, dan kayaknya memang permainnya lumayan tuh. Bagaimana Bung Gesit menurut Anda? Iya, ini satu hal yang sangat positif lah ya. Artinya walaupun satu gol yang bisa diciptakan oleh Romney, paling tidak dia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemain depan. Ya tentunya di pertandingan berikutnya diharapkan kalau chemistry-nya sudah terjalin lebih apik lagi, kesempatan Ole untuk bisa menciptakan gol-golnya sangat mungkin untuk kita nantikan. Ya memang karena penyerangan kita juga menjadi salah satu PR-nya kita. Betul. Ya. Bung Gus, sisi positif dari permainan timnas Indonesia pada malam hari ini bagaimana Bung Gus? Iya, yang pertama
Ole bermain cukup menjanjikan ya. Artinya problem kita tidak punya striker pemain nomor 9 di depan tuh sedikit mulai terobati gitu ya. Yang kedua dalam hal penguasaan bola kita hari ini terlihat cukup dominan. Jadi mungkin jarang sekali dalam beberapa tahun kita melihat pertandingan Indonesia lawan Australia itu yang dalam tekanan itu Australia. Kalau kita bandingkan dengan pertandingan pertama di GBK itu kan Australia sangat dominan. Kita digempur habis-habisan. Kali ini kita yang mendikte permainan lawan. Tapi permasalahannya tadi karena kita kurang matang sebagai tim, kurang fokus juga, ditambah mungkin satu lagi agak sedikit ada kelemahan di lini depan, kurang kreatif ya. Kita banyak menguasai bola tapi ketika kita masuk sepertiga akhir pertahanan lawan itu kita mudah terbaca apa yang akan dilakukan, bolanya akan kemana, siapa yang akan bergerak. Dan kebetulan pemain Australia ini kan pemainnya memang rata-rata tenang, disiplin. Mereka dengan tenang tuh bisa mengantisipasi. Jadi kita juga harus menyelesaikan PR kreativitas di sepertiga akhir pertahanan lawan yang hari ini belum teratasi. Tapi si positifnya tadi seperti yang saya bilang, kita sudah punya modal nih, kita punya striker yang lumayan bagus, kemampuan kita dalam penguasaan bola juga cukup bagus. Tinggal bagaimana di laga berikutnya lawan Bahrain itu bisa dimaksimalkan. Karena cara mainnya Bahrain berbeda dengan Australia. Mungkin kita punya ruang lebih besar untuk menciptakan peluang-peluang, menciptakan gol-gol ke gawang Bahrain dibanding lawan Australia yang mainnya sudah sangat matang. Australia itu rata-rata pemainnya sudah di atas 30 caps. Pemain kita masih banyak yang di bawah 10 caps. Bahkan hari ini ada 2 orang yang baru sekali ini main buat tim nasional. Baru menjalani debutnya. Jadi memang ini PR juga bagi kita soal kematangan itu.